Saudara, dukungan terhadap wacana pilkada dipilih kembali oleh DPRD mulai bertambah. Sebelumnya, keseriusan itu telah ditunjukkan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Dan kini menyusul, Demokrat juga telah resmi menyatakan keselarasan sikap terkait perubahan sistem pilkada lewat DPRD. Sikap Partai Demokrat berbalik mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang dinilai bertentangan dengan warisan politik SBY. Perubahan sikap ini dinilai sejumlah pihak sebagai pilihan politik yang mengedepankan kekuasaan daripada konsistensi sikap historis partai. Kini Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut perubahan sikap yang dilakukan Partai Demokrat dipengaruhi oleh tekanan pemerintah dan demi kekuasaan. Padahal, pada 2014 lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Perpu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD. Namun kini, semua sikap itu berubah. Ya, saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan berubah haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka. Gitu. Sikap Partai Demokrat ini menyusul dukungan yang sebelumnya telah dilontarkan 5 partai pendukung pemerintah. Kelima parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan Partai Nasdem. Wacana ini bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada HUT Golkar beberapa waktu lalu. Bahlil menyatakan pilkada langsung kerap menimbulkan konflik di daerah. Ia pun meminta pembahasan RUU politik dibahas tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Sikap koalisi parpol pendukung pemerintah ini ditolak PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati ini menilai wacana pilkada lewat DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan. Ya, saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen. Ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik. Ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, 1 kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Tentu, pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan di daerah bakal menuai pro dan kontra. Terlebih, pilkada langsung yang berjalan selama ini memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.